Apa yang kamu inginkan dari anakku? Yang kakek-kakek. Ini kakek-kakek ya. Kek, saya Roy Kiyoshi. Apa? Saya ingin mencari tahu kebenaran. Kebenaran apa yang kau inginkan? Hah? Apakah kakek ini yang selalu menjaga yang punya badan ini? Sampai kiamat pun orang ini aku jaga. Hah? Dia yang membunuh para korban ya. Iya. Apakah kakek yang terlibat dalam pembunuhan korban-korban melalui guna-guna? Jawab ya atau tidak. Tidak. Bukan aku. Kalau kakek bohong, apa hukumannya? Kalau aku bohong, aku akan kembali ke tempatku. Saya nggak yakin sama kakek. Ngomongnya kayaknya ada yang nggak mau disalahin. Kalau misalnya yang punya badan nggak punya kekuatan dan yang punya badan tiba-tiba bisa ngelakuin dan kirim guna-guna, bukannya kakek juga yang dampingin? Aku gurunya. Bukan berarti aku yang menyuruh dia. Itu atas keinginannya dia sendiri. Terus gimana? Tapi kakek yang membantu dia. Secara tidak langsung, aku bantu. Jadi kakek sekarang maunya apa nih yang sama yang punya badan? Soalnya yang punya badan bilang udah capek diteror setiap malam dan banyak sekali mimpi-mimpi buruk yang tidak bisa terkontrol. Artinya si yang punya badan udah lelah dengan dunia magis. Masa si kakek nggak bisa sih untuk lepasin ini apa cucunya kek, ini saudaranya atau siapanya? Cucunya. Saya tidak punya kuasa untuk melepaskan dia. Kalau dia sendiri yang tidak ingin lepas dan dendam dia masih belum tertuntaskan. Kalau saya boleh tahu, yang punya badan masih dendam sama siapa lagi? Istrinya, Istrinya. Ninggalin dia. mantan istrinya yang sudah meninggalkan dia. Dia menginginkan untuk dibunuh. Dibunuh. Dia menginginkan untuk dibunuh. Aku hanya membantu. Aku hanya memberikan jalan. Tapi aku tidak menyuruh. Saya butuh kunyit sama kopi. Kunyit dan kopi. Kakek ada perjanjian apa dengan yang punya badan ini, kek? Perjanjian nyawa. Jadi kakek terus minta nyawa dari yang punya badan ini. Iya. Kalau sampai istrinya tidak dibunuh. Atau sampai dia berhenti tidak melakukan ritualnya. Maka nyawanya yang akan aku tarik sendiri. Selamanya sampai hari kiamat. Dia terus minta korban ya, Ron. Jadi korban makanya. Saya minta gunting. Ya. Penonton ada yang bisa jadi media nggak? Iya, kamu tampaknya cocok. Kita mau panggil arwah perempuan itu. Aku takut. Takut. Kamu Kakek. deketin kakek itu dan minta izin supaya hantu perempuan itu bisa masuk. Saya pinjam badan kamu ya.
Bisa. Kamu merem aja dan gak usah ngerasain apa-apa. Bisa. Oke. Kakek, saya bawakan seorang anak gadis perempuan. Saya pengen banget berkomunikasi dengan hantu perempuan yang menjadi korban kakek sama si Pak Kris itu. Saya mohon supaya kakek izinkan lintas dimensi untuk masuk ke dalam tubuh anak ini sama perempuan. Iya, duduk aja. Tapi sebelumnya I got it. Rambut kakek ada di saya. Siapa namanya kamu? Dia. Kamu fokus dan saya pengen masuk dia ke dalam dimensinya kuntilanak itu. Kalau perlu kain itu, nggak perlu. Kain hitam adakah? Kita tutup. Datanglah, Narti. Udah masuk ya, Roy. Masuk! Coba aja komunikasi baik. Selamat malam. Kalau kamu dengar saya, bisa anggukan kepala. Malam. Kamu dibunuh sama kakek-kakek itu ya? Jika iya, mengangguk. Jika tidak, geleng. Ya atau tidak? Dia ngangguk. Kamu menuntut balas. Iya atau tidak? Saya harus persilakan mereka pergi, tampaknya tidak membuahkan hasil di sini. Kakek, tolong usir ini kembali semula. Duduk lagi. Kayak ini sebenarnya berarti baik ya, tapi disalahgunain aja sama si Pak Kris. Iya. Saya harus ngomong seperti ini. Semua yang terjadi di sini dan saya lihat semuanya harus dikembalikan oleh Pak Kris sendiri. Kakek-kakek ini bisa diusir sekarang, Roy. Kakek-kakeknya bisa hilang sendiri dan diusir. Tetapi sebelum itu, saya akan menaruhkan bubuk kunyit. Seperti biasa, masyarakat zaman dulu percaya bahwa kunyit mengandung banyak sekali zat-zat positif. Kenapa? Ini kan
pergi baik-baik, datang baik-baik, keluar baik-baik. Sadar ya, kembali ke Pak Kris. Jantungnya masih hidup gak? Masih denyut? Nadinya sih. Yaudah yuk, bangunin. Pak Kris, Saya takut jantungnya jebol. Pak Kris. Pak Kris. Pak Kris bisa bangun? Ya, bisa. Kumpulin energinya, Pak. Pak, Bapak bisa bangun? Tolong bangun, Pak. Enggak, tolong bangun, Pak. Kasih air deh, air putih. Tolong bantu dong, tolong bantu. Udah, Pak Kris. Pak Kris mau minum dulu? Oke. Tolong jelasin ke kita tadi sebenarnya bapak-bapak ini, kakek-kakek yang masuk ke dalam itu, apakah emang sosok yang baik tapi disalahgunakan oleh Pak Kris untuk mencari korban, termasuk tadi perempuan yang ada di dalam badan penonton kita. Disuruh Pak Kris untuk mencari korban, untuk menuntaskan dendam dia. Betul sekali, Bay. Dan ini bisa pergi sebenarnya, gangguan ini juga bisa pergi dari Pak Krisnya sendiri. Betul. Apa yang harus dia lakukan? Sebenarnya udah jauhin yang benda ini karena bendanya sangat negatif sekali. Pak Kris, boleh fokus buka matanya, Pak. Kalau pusing bilang ya. Masih agak pusing sedikit. Masih Soalnya pusing. di sini aku khawatir kesehatan, bukan lagi hantu. Iya. Tapi saya khawatir tentang kesehatan. Ya kita bertanggung jawab semua atas kesehatan partisipan. Pak Kris, tadi Roy udah melihat dan ini sudah dinetralisir. Bapak bisa terbebas dari gangguan-gangguan ini, bisa hidup normal. Dengan cara meninggalkan benda-benda pusaka ini. Kalau ada sosok kakek-kakek yang selama ini memang menjaga Pak Kris, justru jangan disuruh atau diminta untuk melakukan hal-hal yang salah. Seperti mencari korban, kirim guna-guna, santet, teluh. Itu justru malah mengundang makhluk-makhluk astral lain yang negatif, energinya masuk ke dalam Pak Kris. Gitu ya. Putri, ada yang mau kamu sampaikan ke Pak Kris? Sekarang gimana kamu lihatnya, Roy? Udah nggak pergi ada? jauh banget. Udah pergi jauh. Tadi yang di belakang dia yang kamu lihat. Iya. Oke, Pak Kris. Ya. Nah, mudahan kedepannya Bapak lebih baik lagi hidupnya. Kami harap yang terbaik ya buat Pak Kris. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak juga bisa merelakan istri Bapak. Ya, memang bukan yang terbaik buat Bapak. Terima kasih, selamat malam. Pak Kris boleh meninggalkan studio. Ya, terima kasih. Terima kasih. Gunakan setiap kemampuan untuk menolong sesama. Karena jika Anda menyalahgunakannya, maka hal yang tak terduga akan menimpa diri Anda. Karena bermain dengan ilmu hitam, pria yang berikut ini justru mengalami kehancuran. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Oleh. Selamat malam, Pak Oleh. Malam. Apa yang mau Bapak ceritakan pada kami? Mohon ceritakan lebih keras suaranya, Pak. Jadi seperti ini, Pak ya. Tujuan saya kesini
itu untuk berkonsultasi sama Pak Roy. Yang mana saya merasakan kepada diri saya ini bahwasanya saya ini tidak tenang, tidak nyaman, dan berdampak terhadap keluarga saya. Karena saya pernah melakukan satu kesalahan. Yang mana kesalahan yang saya lakukan adalah saya ini seorang kuli bangunan, Pak. Jadi saya bekerja sebagai kuli bangunan, membangun satu buah rumah. Di saat saya bekerja membangun satu buah rumah itu, saya melakukan satu tindakan yang tidak benar. Saya melakukan satu tindakan yang tidak benar. Tindakan tidak benar maksudnya apa, Pak? Saya melakukan pencurian. Pencurian barang-barang milik si pemilik rumah yang saya bangun ini. Bagaimana kronologisnya? Kemudian di saat saya melakukan pencurian ini, saya ketahuan oleh si pemilik rumah. Nah, di saat ketahuan itu, untuk membuka si pemilik rumah, saya melakukan tindakan kejam lagi. Apa itu? Dengan cara saya mengurung dia. Saya lakukan satu tindakan keji, menghukum dia, memukul dia, dan melumpuhkan dia. Dengan apa melumpuhkannya? Pokoknya saya pukul sama dia. Saya pukul. Pak, apa yang Bapak curi sebenarnya? Barang. Di saat saya menganiaya, kemudian saya diketahui kelakuan saya ini oleh atasan saya. Mandor. Sebelum atasan saya melakukan sesuatu tindakan, saya lebih dulu lagi melakukan tindakan terhadap atasan saya tadi. Saya aniaya juga atasan saya tersebut. Dengan cara yang sama? Dengan cara yang sama. Nah, sewaktu saya melakukan penganiayaan terhadap atasan saya, diketahuilah oleh mandor saya. Bagus nih. Ngapain kamu? Udah ngapa-ngapain, Bos. Kamu ngutil ya? Enggak, Bos. Apaan? Nggak ada apa-apaan. Sini. Nggak ada apa-apaan, Bos. Ini, lihat. Beneran nggak ada apa-apaan. Ini apa? Dompet saya. Ini dompet saya. Kamu maling? Mirip kali.
Mirip. Mana lagi? Nggak ada lagi, Bos. Benar ya, kamu mau maling ya? Enggak, Bos. Kamu udah saya percaya untuk kerja di sini, malah jadi maling. Nggak ada lagi, Bos. Nah, ini apa? Mandor kamu mana? Nggak tahu, Bos. Mana mandor kamu? Nggak tahu. Saya telepon. Jangan, Bos. Bos, jangan, Saya Bos. laporin. Bos, jangan, Bos. Diam kamu. Saya laporin ke mandor kamu. Jangan, Bos. Mati nggak ya? Cuma pingsan. Bawa aja deh, berarti. Banget sih lu punya badan. Soleh, lu apa pas gua? Banyak ngomong lu. Banyak ngomong. Nih. Karena saya diketahui melakukan tindakan yang tidak benar, akhirnya saya dipecat oleh mandor saya. Nah, di saat saya dipecat oleh mandor saya itu, saya kan mengalami Depresi. otak nggak depresi, otak nggak konsentrasi, ya, nggak konsentrasi. Nah, itulah makanya saya datang sini. Saya ingin berkonsultasi bagaimana saya bisa tenang, nyaman, adem, ayem, tidak bermasalah. Jadi setelah Bapak menyekap, menganiaya, melumpuhkan orang-orang yang melihat dan juga atasan Bapak Ya, menyaksikan kejahatan Bapak, betul. Bapak sekarang ingin lepas semuanya supaya lebih tenang. Betul, Pak. Karena kenapa? Saya selalu teringat, Pak, ya, dengan kelakuan-kelakuan yang telah saya lakukan. Jadi menjadi satu beban pikiran bagi saya gitu. Sehingga mendatangkan dampak terhadap ketenangan hidup saya dan berdampak terhadap keluarga saya. Saya ada anak, itu kemarin dapat bencana, tabrakan. Kemudian ada juga yang saat sekarang anak saya itu mendapat satu penyakit yang mana penyakit tersebut masih misterius. Bapak sudah mempertanggungjawabkan secara hukum belum? Bertanggung jawab secara hukum sih belum, Pak. Karena saya sempat menyelamatkan diri, Pak. Lari. Gimana? Lari? Iya. Betul. Melarikan diri? Betul, Pak. Dan sampai sekarang belum ketangkap? Belum, Pak. Belum dipertanggungjawabkan semuanya? Secara hukum belum, Pak. Tetapi ketenangan jiwa saya, Pak. Nah, itu dia. Baik, mudah-mudahan Pak Oleh bisa mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi. Mudah-mudahan bisa menemukan jawaban bagaimana caranya supaya mendapatkan ketenangan hidup yang seperti diinginkan. Kami akan ajak Bapak untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi.